jenuh. Nah, di situ ada gelebatan seperti orang karena gimana ya, hawanya sunyi, senyap, dingin, lembab gitu. Kayak ada bayangan pala tuh. Oh ya, satu kan di sudut sebelah kanan. Karena di sini ruangan pasti buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ranah Jawa, channel yang khusus membahas beragam cerita spiritual, mistis yang pastinya unik dan tidak masuk akal logika. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kami tim telah diberi kesempatan untuk berkunjung ke salah satu rumah dari narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman sewaktu pernah mengikuti uji nyali, Om. Uka-uka. Gentayangan. Program gentayangan pada tahun 2003 atau 2004 ya? Ya, kita situ. Oke, kita sapa dulu narasumber atau tuan rumah. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya nih udah mengundang kita buat datang ke rumah. Gimana kabarnya? Kabarnya hari ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Cerita apa nih Om di balik ketika proses uka-uka itu? Begini. Ceritanya gini. Oke. Kita langsung di lokasi aja ya. Di lokasi. Tapi tahan dulu Om ya. Ya. Sebentar kita sapa dulu nih teman-teman di rumah. Oke guys, bagaimana kisah selengkapnya? Tetap di sini, jangan kemana-mana. Waktu saya ikut uka-uka itu di daerah Carita, itu di Villa Merlin, villa yang terbelangkalai. Jadi itu villa udah nggak diurus lagi, nggak diperpanjang lagi sekarang. Nah, saya tuh di syuting di situ, adu nyali. Nah, di situ saya gini berpikir, apa saya kuat apa enggak? Ya di saat itu ya. Ya, saat itu. Pas Basu tanya sama orang-orang pintar itu, apa persiapan kamu di sini? Doa dan mental. Nah, kita begini, pada saat saya masuk dalam itu kan suara jangkrik kan banyak di luar tuh karena alang-alangnya tinggi. Begitu saya masuk ke lokasi, sunyi, senyap. Kamera di sana ada 3 kamera. Nah, di situ saya diwanti-wanti jangan lewat garis. Ada pembatas ada ya? Pembatas garis ini nggak boleh dilewatin katanya. Udah oke lah. Setelah itu setelah berbincang-bincang nih udah siap, oke, udah siap dia tinggalkan sendirian. Di situ saya berpikir lagi, apa kemampuan saya atas berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, saya baca Al-Fatihah, baca Qul dengan keyakinan saya sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, disitu saya duduk bersila. Nah, dari duduk bersila itu saya berpikir, kok nggak ada tantangan apa-apa gitu. Seharusnya kan kalau uka-uka harus ada pantangan yang harus dilanggar kan itu. Ini kok nggak ada apa gitu. Saya harus bagaimana kan itu udah. Duduklah saya di situ berpikir, saya amati, lama jenuh. Nah, di situ ada gelebatan seperti orang karena gimana ya? Hawanya sunyi, senyap, dingin, lembab gitu. Maaf Om, itu ketika dimulai itu di jam berapa ya? Ketika awal? Oh, itu di ketik awal jam 12, jam 00, teng. Oh, iya. Ini teng 00. Nah, di situ baru tuh
Saya lihat amat setiap sudut-sudut kayak ada bayangan pala oh ya satu kan di sudut sebelah kanan, karena di sini ruangan, di sini juga ada lorong. Oh ya satu, nggak apa-apa, biasa buat saya. Kedua sana lagi, oke, dah nggak apa-apa, masalah. Ini gimana caranya nih? Saya iseng ambil batu, saya bacain Al-Fatihah ini, lempar, mulai hawa berubah. Apa yang berubah? Hawa. Oh, hawanya. Semakin lembab. Angin ada, beda angin. Yang tadinya senyap tuh. Tadi senyap, angin beda. Gitu. Dari sana lorong mulai kelihatan. Saya pikir lagi gini, ini setan main-main katanya. Saya tantang. Kalau berani ayo maju satu-satu. Nekat saya. Kayak gini. Oh berani maju satu-satu. Dah, ya, hilang. Di sana udah mulai lagi nih, angin. Saya duduk lagi, tenang lagi. Gimana caranya ini untuk menampilkan lebih menarik kan gitu? Udah belum kesurupan. Lantas saya begini, oke lah kalau tenang berpikir. Saya tantang lagi, maju. Baru angin, dorongan. Oh ini nih rupanya nih. Nggak apa-apa. Saya diem, ambil batu lagi, ada sana. Saya beroper lagi nih, nah teman saya nonton itu, teman saya ada teman nonton yang bisa melihat katanya. Itu kena palanya katanya setan tuh, kata teman saya. Setelah setelah itu, kata teman itu kena palanya. Saya tuh nggak tahu itu kena pala atau kena apa, kan main lempar aja. Nah, posisi juga gelap ya Om? Posisi nggak gelap. Itu ada penerangan apa aja selain dari lighting? Ada. Cuman redup. Oh cuma agak redup itu. Kan ada juga yang pakai inframerah. Iya, infrared ya. Itu ada 3 kamera. Kira kayak gitu. Diam. Tiba-tiba sunyi, nggak ada angin. Berbeda lagi hawanya nih. Ya, ada apa lagi? Bahkan berpikir kita logika apa? Oke, dia duduk bersila lagi, berdoa. Batok cus neken. Saya lawan itu. Beneran saya dulu pernah belajar tenaga dalam, merpati putih, merpati putih. Iya. Cuman nggak sampai tamat, cuma sampai balok-balok. Karena saya coba di situ, adulah tenaga, pencak, cepet, mantap, nah buat terasa ini pala nih, kan belakang tembok, udah, oke. Inilah ini yang namanya kayak di sinetron itu kan. Gak apa-apa. Di situ diem lagi. Nantang lagi. Di sini dipegang kaki. Saya lihat kayak semacam asap putih-putih tuh. Bawah tuh megang kaki, adu lagi, hantem lagi. Hantem jedak. Wah, begini. Duduk tenang. Saya duduk tenang. Saya baca Al-Fatihah, saya gini, yakin, saya lihatin, baca, dia mundur. Oh, ternyata dengan ayat ini, dengan mental, dia mundur. Itu hitam jauh. Di luar pagar. Di luar pembatas itu. Luar pembatas. Udah di situ. Oh ya, oke. Itu lagi. Setelah itu, saya lepas tuh, baca itu apa? Fight lagi, tenang lagi, bakbuk sampai naik, sampai terakhir napas saya tuh panas di sini, napas panas, tarik napas susah, berantem, jebret, berantem gitu kan, tak gitu, mental lagi saya, mental begini, bukan mental pura-pura, mental kaki itu. Memang karena ada tekanan yang tekanan kuat, tinggi. Ya? Jadi begini, pas saya posisi begini, hantam, jeda sini kena. Kaki udah dipegang, didorong lagi. Tapi Om ngeliat tuh sosoknya apa itu? Hitam. Cuma hitam aja. Hitam nggak berwujud, kayak apa tuh orang-orang mau merah gitu. Enggak, saya nggak ngeliat, cuma hitam doang kan banyak tuh, sama putih-putih tuh bawah tuh kayak apa ya, asap. Asap. Udah. Oke lah kalau gitu sama, memang biarin.
Baru saya baca lagi. Mulai baca di sini. Baca, tahan napas, Al-Fatihah. Ini buyar, lepas. Yang putih Enteng. telinga. Langsung enteng berarti Enteng. kakek. Enteng, tapi di sana nggak terima. Berantem lagi, pas begini berantem begini, baru datang mereka. Mereka datang. Di situ kamu katanya setan dilawan setan. Ya mana saya tahu kan. Saya pikir begini. Oh, ini yang jelas ya siapa gitu. Nah, setelah itu saya entah di apa yang dibaca itu tetap emosi saya nggak nerima. Dibawa tuh, saya mau balik lagi, mau tantang lagi tuh, udah dibawa ke keluar itu. Tempat aman lah bahasanya ya, dijemput kan udah Jemput, udah dibawa, Heeh. saya mau balik lagi. Seakan diri nggak terima gitu, di permen setan gitu. Kenapa nggak terima benjol ini, sakit itu. Gitu. Itulah yang ibarat kata yang bikin saya tuh 7 hari kayak orang blow on. Jadi efek dari itu tuh. Iya, efek dari itu, terus efek dari tembakan si makhluk jahat itu panas di dada kiri. Nah, di situ saya dibawa ke ruang sentral. Di situ ada Ustadz Herman, ada Ustadz Teguh, ada Sumo. Kisumo, Ustadz dari Banten tuh ada diomelin ya juga. Malah diomelin ya. Diomelin lagi. Aduh, kamu tuh kalau kayak gitu, api jangan dilawan api. Maksudnya emosi jangan emosi, setan jangan setan. Di situ saya masih pikirnya kenapa gitu kan. Karena mungkin jiwanya masih belum puas untuk melawan dia gitu kan, ceritanya. Tapi akhirnya Ustadz Herman bilang gini, coba kamu kesini. Apa Ustadz? Napas kamu coba. Buat narik susah napas. Aduh, bahaya kamu katanya. Buka nih, kaos dibuka kaos. Masuk jaket, rompi itu masih ada tuh. Dibuka kaos. Ada di sini titik hitam. Kecil lah segini titik hitam. Titik hitam. Entah dibacain apa, ngikutin, kasih minyak, tempelin di sini. Tuh. Maaf ya, saya peragan ini saya. Kamar gini saya ngikutin saya, kamar dibuang. Nah, sejak itu napas sudah mendingan. Tapi bekas masih ada tetap. Bekas masih ada. Napas masih mendingan, udah nggak panas, udah nggak pendek. Aduh, dibilang sama dia, kamu kalau 40 hari nggak diobatin besar bisa mati. Akhirnya kena jantung. Tapi dijelasin nggak maksudnya dari Ustadz itu? Kenapa ngincar ke sini gitu? Tuh makhluk nggak ada penjelasan apa-apa. Emang kalau makhluk mereka tuh itu rata diincar jantung. Jantung. Di bagian apa ya? Pokoknya di bagian jantung. Ini jantung supaya apa? Supaya karena aliran darahnya biar tertutup. Langsung ke pusatnya ya. Cuma yang saya nggak masuk akal, kenapa mereka ngomong begitu? Berarti satu sisi Om ini biasanya kan 5 jam ya sampai subuh. Itu nggak sampai jam 5 berarti? Nggak sampai jam. Ketika udah gaduh gitu langsung dijemput. Iya. Baru. Waktu gaduh jemput ya itu ya, takut ada apa-apa gitu. Nah, kata teman saya juga nih gini, jadi waktu saya udah selesai nih, besokannya cerita, kamu tuh kan emang kurang ajar. Berani sama setan. Ya setan ini makhluk Tuhan juga, makhluk Allah juga, kenapa takut? Ya, kita kan punya ayat, punya keyakinan gitu. Udah setelah itu sekitar seminggu atau 2 minggu kemudian ada tayangan ulang gitu. Nah situ saya baru lihat gambar. Ternyata waktu fight itu ada kamera yang geser. Jadi untuk tenaga kayak di film-film itu, film apa namanya itu, yang film-film silat itu, yang nenek hampir kan tuh. Ya. Jadi mungkin ada tenaga, drak gitu kan. Jadi kamera yang di sudut sana, atas tuh sih, itu geser.
rame-ramenya itu juga, ini kan TV gini, ini separuh bilang, saya ditutupin. Jadi Itu yang tampil di kamera berarti hanya separuh aja. Separuh. Separuhnya gelap gitu. Apa nggak blur? Saya nggak ada, hitam, saya nggak ada di sini. Iya, iya. Yang ada cuma sini doang, begini nih, miring, bukannya begini tapi miring, Miring. miring kayak gambar rambut di situ. Tuh di situ ternyata. Nah, kalau katanya orang situ, orang penduduk asli situ, itu ada namanya setu kecil, ada pohon. Pohon tuh udah ratusan tahun. Itu tempat peti rasanya Dayang Sumbi. Pohonnya pohon apa itu? Waduh, kalau pohon saya nggak tahu, orang malam. Dan saya juga Emang besar aja gitu pohonnya. pohonnya nggak besar, Nggak besar. kecil ya, seperti apa nih ya ukuran pohon kita tuh ratusan tahun. Oh, itu kenapa dia ngomong gitu? Pada saya saat dibawa itu ke ruang sentral, itu ada orang itu, mas, apa? Langsung, sampai kok berani-beraninya di situ? Ada apa sih? Kalau masih jiwa yang masih, itu tempat Dayang Sumbi, tempat petilasan. Ada babi gede segede kebo, babi hutan segede kebo katanya. Sama tahu kan gitu. Maksudnya ada udah bilang, waduh repot juga nih. Bagusnya sampean nggak ketemu dia katanya. Ya kalau ketemu dia ya mungkin saya lari. Itu warga berarti ya? Warga yang bilang situ. Nah setelah itu kelas itu di situ, nggak lama ada yang perempuan. Staf perempuan juga uka-uka, namanya lupa masih muda juga. Saya berpikir gini, habis ini perempuan, nggak sampai 15 menit saya yakin. Karena apa? Karena masih bekas pertarungan. Dimana kalau saya tahu bekas pertarungan itu sebelum azan subuh dia masih muter di sini. Iya. Masuklah tuh cewek, jebret situ, tinggal jebret. Maaf saya praktekin ya, saya dilihat monitor. Cewek nih, langsung kosong padahal tuh. Karena di situ desentralisasi itu ada monitor, kayak di situ. Mereka gitu, kosong. Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini jatuh bubrak pingsan. Nggak ada hitungan 10 menit. Langsung dijemput lagi. Jemput lagi. Biasanya saya tanya, lo ngapa? Gitu kan. Apaan? Gara-gara situ kata itu. Gue diliatin apa kunti, pocong. Ya nggak akan bisa hilang, mental kamu nggak kuat, saya bilang. Boleh lo baca ayat 100 kali. Kalau mentalnya nggak kuat tetap aja pingsan. Iya, balik ke mental ya. Mental. Kalau kita gini, kalau kita mental kuat, yang tadi saya bilang, kalau kita mental kuat, kita yakin dengan ayat cukup Al-Fatihah, hilang itu. Intinya keyakinan ya. Yakin sama Allah akan melindungi kita harus punya berani, kita harus punya merinding sedikit, nggak apa-apa. Jadi begitu, kalau kita punya mental berani dengan ayat itu, kalau kita mental ragu-ragu jangan. Kita ketemu misalnya pocong itu, potong, oh kamu mah Allah pocong, Al-Fatihah, maunya gimana kan itu, kuat-kuatan sih. Adu pandang kalau mau. Adu pandang. Selama kuat aja ya. Sama kita kuat, dia akan hilang. Panas. Kan energi. Jadi kalau misalnya setan itu akan mengganggu kalau kita lemah. Kita takut. Lemah. Iya. Tapi kalau berani, ya adu kuat mental. Kuat mental. Sambil minum, Iya. Adu bacaan. Banyak sebenarnya kalau yang kayak gitu. Kalau saya kan manusia malam. Memang aktivitas malam ya? Iya, karena gini, di ronda, nah itu juga ada sebenarnya, banyak kalau mau lihat, banyak. Cuman saya kan, ibaratnya kan nggak bisa melihat dengan mata terbuka, tapi manusia itu dianugerahkan feeling, radar manusia ada di sini. Tengkuk, itu radar sampai sini. Kalau di sini nah, satu ada. Tinggal feeling kita bentuknya kayak apa, nalur kita bentuknya kayak apa, itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Cuman di situ ada makna begitu doang kan.
nggak apa bentuknya nggak terwujud. Tapi kalau misalnya kita terlatih, bentuknya begini. Walaupun mata kita nggak ngeliat, tapi batin yang ngomong. Batin ya, menguatkan lah Menguatkan bahasa. batin. Terus lanjut ke tadi pengalaman Om ketika ikut uji nyali. Itu ketika peserta kedua dinyatakan juga gagal, itu posisi masih jam berapa itu? Jam 3. Udah jam 3. Jam 3. Karena waktu penggantian itu kan nggak langsung diganti. Ada break dulu lah. Break dulu. Break, semua di break. Itu katanya tuh yang namanya apa ya? Kamera yang pada geser-geser itu dibenerin lagi. Jadi ternyata tuh sebenarnya ada 2 kamera. Kamera yang di sana itu atas, yang di sana geser ketutup. Nah itu juga waktu saya kan dikasih disk tuh. Itu saya dikasih disk itu, saya lihat, saya amatin, ternyata di pojok sana waktu saya nantang ada semacam keluar dari bawah tuh asap. Itu nampil tuh, berarti ketangkep lah bahasa. Iya, tangkap layar. Sedangkan saya nggak ngeliat. Saya nggak ngeliat itu, karena di sana kameranya kamera apa? Infrared. Saya nggak ngeliat. Itu yang bikin itu aslinya itu dari bawah. Pas saya nantang begitu. Maju satu. Maju satu. Sini maju satu. Tadi main keroyokan. Rupanya di sana mungkin hantam saya dedak. Nggak mau lah kalau misalnya ibarat kata cuma action nggak mungkin lah sampai seminggu belengan gitu. Beneran mental beneran. Bukan mental kayak apa? Film acting gitu enggak. Ya sih dia lumayan sampai dikompres di rumah. Tuh, itu pun si cewek juga kasihan sebenarnya. Dia berarti kerasukan ya, terus dibawa ke tempat sentral. Masih lagi kemasukan lagi di hotel. Oh, berarti masih diikutin terus? Diikutin. Sampai rumah, rumahnya kan di Citayam. Diikutin juga. Ganas. Lemah. Mungkin setannya bilang, itu dia tuh. Yang cewek tuh, kita kerjaan habis-habisan. Iya. Karena kan udah gak dapet saya kan gitu. Mungkin teman-temannya preman-preman setan sono, wah cewek udah sih katanya kan gitu. Yang cowoknya mana nggak ada, udah dilindungi sama kiai. Tapi dia nggak sempat sampai dilempar apa enggak kan? Cuma langsung kerasukan aja. Kerasukan. Jadi cuma bengang-bengong. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Langsung blek, gotok lah. Ya gimana orang auranya dah beda. Modal nekat juga berarti kali ya peserta kedua. Iya, peserta ketiga nggak berani. Langsung enggak. Dan waktunya pun juga sudah sebentar kan, sebentar. Udah Karena dari jam 3. azan subuh kan udah Sebentar kan. Sebenarnya ada 4 peserta. Cuma saya maju duluan. Harusnya orang-orang duluan, maksudnya orang-orang dulu kan gitu. Baru saya gitu. Terakhir. Saya duluan, ya udah kacau. Awalnya teman saya yang istilah kata pinter ya, itu memang sampean tuh memang gila. Masa setan dilawan, masa setan tipu, mana saya tahu setan tipu. Oh, yakin aja buatnya bismillah, lempar. Ada gelebatan, tembak, kalau kan gitu aja udah. Mau apa lagi? Ya berantem ya itu saya lah. Itu dia, pokoknya begini aja. Kalau mau nyoba sendiri, gini, ruang kosong, tapi tempatnya angker. Kalau ada hawa-hawa yang nggak bagus, itu berarti tidak datang. Nggak usah dilawan, nggak usah ditantang. Karena apa? Sendiri. Kalau ada kiai, ada ustaz segala macam, berani nantang. Saya kan berani nantang karena ada ustaz kiai itu. Nanti ada yang sterilin lah nanti. Iya, berani di situ. Kalau nggak ada, malah saya mending nggak nantang. Berarti motivasi Om di awal ikut uji nyali ini apa? Lebih ke pengen nyoba mental nih atau mungkin bicara apa yang dikasih gitu?
Nggak, kalau saya tuh inti begini. Saya pengen nyoba mental. Coba ya berarti. Kalau untuk dikasih masa hadiah itu nomor 2. Nomor 2. Cuman pengen nyoba mental saya sampai di mana gitu. Keyakinan saya sama Allah sampai di mana gitu. Jadi untuk hadiah itu nomor 2. Ya, hadiah ada sih, ibarat topi dapat. Merchandise itu ya berarti. Apa cindera mata lah dapat. Untuk anunya rupiah juga dapat. Walaupun nggak sampai selesai. Nggak selesai. Tapi semua peserta juga hampir dapat itu. Peserta yang itu dapat juga, cuma Yang kan kedua. yang kedua dapat juga, cuma kan istilah kata apa ya, cuma seberapa gitu loh, karena dia kekuatan seberapa untuk meramaikannya seberapa gitu. Ketika ketiganya cindera mata doang kan, nggak dapat RP gitu. Jadi cuma dapat yang ketiganya, karena udah maju situ dia nggak berani, dia dapat RP doang, nggak dapat cindera mata aja. Itu begini tuh. Kalau waktu dulu kan nggak seperti kayak sekarang kan, oh pengen ngetop gitu kan, enggak. Kan dulu zaman itu belum ada YouTube. Iya. Belum ada sosial media kayak handphone kayak gini kan belum ada. Belum rame lah. Belum rame. Cuma di TV doang kan gitu. Nah, pokoknya gini, ini ya saya pengen sampai di mana mental saya gitu aja. Nah, di situ pun ada ustadz banyak tuh, 7 apa 5 gitu. Kan jelas dari kita bawa nih Ustadz Herman, Ustadz Teguh, sama tadi Ki Sukmo ya. Ki Kusumo itu. Di sana ada lagi 2. Waktu sebelumnya apa ya, saya maju ke situ udah dibilangin, ini mantap ini. Kalau saya ada apa-apa dia nolong. Maka saya berani fight. Jarak 300 meter juga kan ada durasi ya ketika Durasi. ada apa-apa. Jarak. Orang waktu saya jalan kan tinggi-tinggi malah praktek begitu masuk ke lokasi pintu sunyi, senyap, nggak ada apa-apa. Terus saya jangkrik kemana pikiran saya? Itu di pagar. Di situ ada tempat sajen. Tempat sajen. Ini sajen apa? Tadi saya pengen makan aturan itu sajen. Ya enak, ada rokok, ada ayam kok. Waktu dulu kan saya suka makan sajen waktu di Jawa sana. Kalau sajen itu makannya nggak apa-apa, berkah kok. Daripada makan setan, kucing yang makan sendiri. Yang diambil kan juga memalukan saripatinya aja kan. Iya, saripatinya doang. Paling kalau saripati paling masak kopi hitam. Nah, kalau ayam enggak kayak gitu. Kalau ayam ada rasanya. Kalau saya pernah loh, iya pengalaman ya, pernah minum air kembang ke sajen. Air kopi minum waktu di Jawa. Ya namanya anak bocah-bocah. Wah, sajenan pohon, tungguin dulu. Orang pintar sana selesai, udah baru serbu. Oke, menarik Om. Tadi pengalaman Om soal uji nyali ya. Itu program-program gentayangan yang Toro Margen itu kan? Toro Margen sama yang keling ya. Keling kan sini tuh. Ya, sangat disayangkan juga videonya nggak ada Om. Kalau ada mungkin bisa kita tampilin tuh. Nanti gini ya. Biar pengen sih buka di rumah Google. bisa. Di Google tuh mungkin nyimpan ya. Atau di YouTube tuh mungkin nyimpan. Saya udah beberapa buka YouTube nggak ada. Kebanyakan di kolam renang. Oh iya. Yang di Wonosobo ya? Nggak, di Banten. Saya masih berusaha nyari. Tentu kalau mudah-mudahan ketemu apa entar judulnya, mungkin dia masukin YouTube judulnya di mana, saya belum ketemu nih. Nah, kalau ketemu mungkin bisa saya masukin. Ya, karena kan program itu jauh sebelum ada yang dunia lain itu kan. Kan bersama sama dunia pertama. lain. Dunia lain, UKUK sama. Nah itu kalau UKUK emang begitulah, nantang apa mitos. Iya, ada pantangan apa gitu memang yang lebih di kedepankan. Saya ada 2 tayangan sebenarnya itu. Satu di Makassar. Aku pernah dua kali ikut. Sekali enggak, bukan. Jadi sekali dalam hari itu ada 2 tayangan. Satu di Makassar, satu di Banten. Cuman yang like-nya banyak tuh, kalau sekarang yang like-nya banyak di tempat saya. Sampai orang Malaysia tuh nge-like. Kalau saya nge-like tuh banyak.
kan dimasukin apa dulu ya namanya internet apa zaman dulu tuh. Kalau sekarang kan mungkin di YouTube apa di TikTok gitu kan banyak yang lain tuh yang lihat. Banyak yang diupload lah. Jadi kan waktu itu kan secara langsung terus kemudian 2 minggu atau 3 minggu kemudian dibikin. Nah kalau videonya disknya itu sebenarnya tetangga saya yang bukan dari sananya bukan, tapi tetangga saya yang bikin pakai komputer. Jadi dia pakai TV dimasukin ke disk komputer. Itu kan 2004 udah ada. Nah, dia juga emang tukang komputer. Jadi dia TV-nya itu tuh masukin ke disk. Nah disknya itu dikasih ke saya, Om, apa? Nah, lagi puyeng, mau disk apaan? Di film apaan? Horor. Horor ngapain? Banyak horor, saya bilang. Inilah dibuka. Saya buka tuh di DVD ya. Berarti ini saya nih. Ya coba masih ngeblank seminggu loh. 7 hari tuh efeknya. 7 hari efeknya. Sini masih panas, kepala mau benjol, puyeng. Belum lagi waktu naik bus kejedot TV. Tapi efek-efek gangguan di Maluknya lagi nggak ada? Nggak ada. Saya ditanyain tuh, kamu gangguan nggak? Ada gangguan apa? Kuping ibu di sebelah. Oke guys, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Om Tafif yang menarik dan pengalaman yang pernah dialaminya sendiri. Mungkin ada tambahan Om buat teman-teman yang nonton di rumah, kesan dan pesannya Om. Oh gini, dari pengalaman Om saat itu. Untuk pesan dan kesannya gini, kita harus wajib yakin pada Yang Maha Kuasa Sang Pencipta kita. Kedua, kita harus yakin dengan agama kita, dengan ayat kita. Ketiga ya, kita rajin ibadah. Gitu. Nah, itu kita juga harus punya mental, harus berani mental, berani dengan keyakinan kita, yang positif jangan negatif. Sebab manusia itu banyak godaan, banyak tantangan hidup di dunia ini. Kita harus wajib di jalan yang lurus, supaya nanti kita ke depannya benar dan diambilnya pun akan lebih enak dan baik, dan menyukuri apa yang kita dapat. Itu aja buat pesan-pesan saya aja gitu aja. Mungkin kalau ada kekurangannya saya mohon maaf, ada kelebihannya juga saya nggak terlalu nggak terlalu bangga. Semua di dunia ini ada kekurangan, ada kelebihan, ada siang, ada malam. Begitu. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih juga Om buat ceritanya. Guys, cerita yang dialami Om Tafif ini benar-benar menarik, dan pesan-pesannya yang beliau sampaikan juga silahkan diambil sisi baiknya. Kita sudahi episode kita kali ini, sampai bertemu di lain kesempatan, dan dukung terus channel Ranah Jawa dengan cara like, komen, dan subscribe. Bila kawan-kawan juga punya cerita yang terkait hal mistis maupun spiritual, bisa dikirim ke email maupun IG kita. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.